Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Cindy Permadi, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi kami dari Jakarta, saudara. Kebakaran menghanguskan 3 kontrakan dan 6 lapak pemulung di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. 1 orang meninggal dalam kebakaran ini. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan yang didominasi semi permanen ini. 1 orang meninggal karena terjebak kobaran api. 22 unit mobil pemadam kebakaran dan 80 personil diterjunkan guna memadamkan api yang baru bisa diatasi 2 jam kemudian. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena adanya hubungan pendek arus listrik. Jadi untuk rumah ada 3 kontrakan, kemudian ada lapak pemulung yang kena, kemudian semuanya habis. Ada berapa kakak gitu? Ada 6 kakak. Kemudian yang untuk korban adalah 1 orang perempuan, inisial R, lanjut, kemudian umur 48, dinyatakan MD. Saudara, mobil Mitsubishi Pajero mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak pembatas jalan di Gatot Subroto, Jakarta. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengalami hilang kendali. Akibatnya 2 pengendara motor yang ada di belakang kendaraan ikut terjatuh dan terluka. Kerasnya benturan membuat sejumlah beton separator terpental hingga ke tengah jalan. Mobil awalnya melintas di Jalan Gatot Subroto dari Semanggi menuju Pancoran. Saat berada di dekat pintu tol Semanggi 1, mobil hilang kendali dan menabrak beton separator bus Transjakarta hingga terbalik. Tanya sih saya di belakang ya, di mobil nggak tahu entah ngantuk atau gimana. Tahu-tahu ya udah nabrak trotoar tuh. Pas naik gitu belum terbalik. Pas udah terbalik saya menghindar ke kanannya. Udah saya ikutan jatuh juga. Iya. Mobil sempat kencang atau apa? Kencang, sedikit kencang juga dia. Saudara, antrean truk pengangkut logistik masih mengular di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sopir truk mengaku rugi karena mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Antrean truk menuju Pelabuhan Ketapang mengular hingga Jalan Nasional dan mengganggu arus lalu lintas sejak Jumat lalu. Truk terjebak antrean panjang karena berkurangnya jumlah kapal penyeberangan pasca insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratamejaya pada awal Juli lalu. Imbasnya, sopir truk mengeluh karena harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Saya di sini sudah 2 malam jadinya. Jadi kerugiannya banyak sekali, Pak. Banyak sekali kerugiannya. Bahkan sanggup supir sampai habis ini. Makan aja tadi malam ada yang bawakan nasi bungkus. Inilah visual udara kemacetan panjang di akses utama menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sejak siang dan sore. Antrean kendaraan besar memenuhi hingga keluar area pelabuhan dan menutup sebagian badan jalan raya. Berdampak lalu lintas terganggu. Untuk mengurai kemacetan, ASDP Ketapang segera mengoperasikan 26 kapal termasuk kapal bantuan di dermaga Bulusan. Antrian panjang kendaraan sejak Jumat lalu sampai hari ini masih terjadi di jalur Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Truk ukuran besar dan kendaraan lainnya harus mengantri belasan jam untuk masuk ke dermaga dan naik ke atas kapal.
Dampak antrian panjang, sopir truk dan kendaraan lainnya kehilangan waktu dan harus menambah pengeluaran BBM dan konsumsi. Sudah hampir 12 jam saya. Waduh, keluh kesahnya banyak sekali, Mas. Uang makan sudah habis. Ya, sudah nipis lah semuanya itu. Harapannya seperti apa? Harapannya ya semoga cepat ada tambahan kapal lah gitu. Bukan hanya truk logistik, sejumlah mobil wisatawan yang hendak liburan ke Bali turut terdampak antrian panjang di Pelabuhan Ketapang. Keterbatasan jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menjadi penyebab utama insiden ini. Terus mengganggu agenda wisata nggak di Bali? Kalau mengganggu ya pasti mengganggu lah. Harusnya udah datang masih di pelabuhan. Untuk mengurai antrean, ASDP Ketapang Banyuwangi membatasi tiket kendaraan berat berdasarkan bobot untuk menghindari penumpukan truk di pelabuhan. Pihak ASDP juga mengerahkan kapal tambahan untuk mengurai kemacetan. Kami juga melakukan upaya untuk penambahan kapal. Kami melibatkan anak perusahaan Jembatan Nusantara itu mendatangkan 1 kapal tambahan KMP Gading Nusantara. Penyebab antrian panjang di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk Banyuwangi sejak Jumat kemarin karena terbatasnya kapal di Pelabuhan Ketapang. Hal ini disebabkan oleh inspeksi dan evaluasi keselamatan kapal setelah kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita pantau kemacetan menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk bersama jurnalis Kompas TV Rendra Farandika. Rendra, selamat petang. Kondisi per sore ini antrean dan kemacetan apakah masih sepanjang kemarin? Saat ini saya berada tepat di jalan masuk menuju area Pelabuhan Ketapang. Tepat di belakang saya masih terjadi kemacetan truk Sumbu 3 yang masih mau mengantri. Truk Sumbu 3 ini nantinya sebelum masuk ke Pelabuhan Ketapang akan terlebih dahulu parkir di dermaga Bunusan. Kemudian satu persatu truk keluar sesuai urutan dan kemudian menyeberang ke Pulau Bali. Dari hasil pantauan di lapangan, hasil tunggu untuk melakukan penyeberangan khususnya untuk truk di atas bobot 35 ton durasi hingga mencapai belasan jam, bahkan terbaru 12 jam. Meski begitu, saat ini antrian kendaraan yang mengular, antrian truk maksudnya, berkisaran antara 2 km yang sebelumnya lebih parah, yaitu 30 hingga 50 km. Begitu. Rendra, oke, kemacetan sudah mulai berkurang, tapi rata-rata waktu tunggu untuk truk yang sedang mengantri bisa berapa lama? Ya, waktu antri truk yang akan menyeberang ke Pelabuhan Ketapang berkisar antara 10 hingga 12 jam. Itu tergantung durasi bongkar muat kapal. Dan perlu diketahui saat ini ASDP Ketapang telah menjalankan 26 kapal, diantaranya 19 kapal untuk kendaraan biasa dan 7 kapal LCM. 7 kapal LCM ini nantinya akan fokus untuk membawa truk Sumbu 3 atau truk dengan bobot di atas 35 ton. Sehingga arus lalu lintas yang berada di sekitar area Ketapang nantinya diharapkan akan kembali lancar. Meski begitu, dari 7 kapal LCM yang sedang saat ini beroperasi, jumlah itu masih kurang dibandingkan hari biasanya. Pada hari biasanya ada 9 kapal LCM yang beroperasi untuk melintasi Jawa Bali. Sehingga arus lalu lintas truk logistik berjalan normal. Namun ketika adanya inspeksi yang dilakukan oleh KSOP menyebut bahwa sampai saat ini masih ada 7 kapal yang layak. Sehingga itu yang membuat antrian panjang seperti ini. Begitu. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rendra Farandika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya, KPK mempertimbangkan banding atas vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto.
Jelang 2 pekan, polisi belum umumkan sebab kematian diplomat Kemlu di kamar indekos. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memperingati 29 tahun peristiwa penyerangan kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996, Kuda Tuli di Jalan Diponegoro 58 Menteng, Jakarta pada Minggu pagi. Acara diawali dengan prosesi tabur bunga yang dilanjutkan dengan doa bersama di depan kantor DPP PDIP. Beberapa tokoh yang hadir dalam peringatan ini yakni Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning, Deddy Sitorus, Roni Talapesi, serta Forum Komunikasi Kerumunan FKK 124 dan juga korban 27 Juli 1996. Ripka Ciptaning menyatakan Kuda Tuli merupakan perjalanan panjang yang menjadi tonggak demokrasi. Dengan Kuda Tuli ini, jadi tonggak terjadinya reformasi itu karena adanya Kuda Tuli. Dulu kan Mbak Mega ini dijadikan lambang perjuangan rakyat, ekstrimnya lambang perlawanan rakyat. Karena rakyat 32 tahun terkungkung tidak boleh bicara politik. Nah, begitu muncul sosok Megawati yang dijolimi oleh Soeharto waktu itu, diadu dengan bonekanya yaitu Suryadi, terjadilah perlawanan rakyat waktu itu. Di tempat ini terjadilah perampasan gedung dan sampai daerah-daerah, sebenarnya bukan di Ponorogo 58 aja. Saudara, di tengah polemik tudingan ijazah palsu Jokowi, Presiden ke-7 Joko Widodo Sabtu kemarin menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM dan menegaskan jika Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Di tengah kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Sabtu kemarin menghadiri reuni Fakultas Kehutanan Angkatan 80 UGM didampingi istri Iriana Jokowi. Dalam reuni tersebut acara diisi kegiatan seremonial, diskusi secara sederhana dan semi tertutup. Setidaknya ada 50 orang yang hadir dari alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 80 Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini Jokowi menyatakan jika sampai kapanpun akan menganggap Kasmujo sebagai sosok dosen pembimbingnya. Ia juga menegaskan bahwa isu ijazah palsu yang ditudingkan pada dirinya adalah bagian dari politik. Katanya bukan dosen pembimbing kalau saya sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Tapi ya, itulah yang namanya politik. Ini politik. Mestinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli dan saya kuliah di situ sudah. Sebetulnya sudah rampung itu. Menanggapi tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang masih menuai polemik, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyatakan tudingan ijazah palsu Jokowi tidak punya dasar hukum dan fakta yang benar. Sylvester mengungkap isu ini dibentuk hanya untuk menghancurkan lawan politik. Ia menambahkan mencuatnya isu ini juga didanai oleh pihak tertentu. Isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini kalau kita lihat tidak mempunyai dasar-dasar hukum dan juga fakta-fakta konstitusi yang benar ya, baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab ya. Bohir di belakangnya ini nggak bersatu Bang, gitu loh. Mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPUA dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh.
Sementara Sekjen TPUA Azam Khan membantah jika kasus tudingan ijazah palsu Jokowi didanai oleh pihak tertentu. Azam menegaskan pihak TPUA berjalan secara sendiri tanpa ada pihak pendana. Itu salah, Bung Sylvester, jangan itu ucapan itu cabut. Tidak ada seorang pun yang mendanai ini. Kami masing-masing tidak ada. Tolong cabut itu supaya nggak berkembang kemana-mana. Dan itu bias itu. Jadi sama sekali bergerak dari bukan cuma TPUA itu kan gabungan gitu. Ya. Artinya gabungan sejak tahun 2002. Hingga kini kontroversi seputar keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih menjadi perhatian publik. Meski berbagai klarifikasi telah disampaikan, sejumlah pihak tetap mendesak adanya pembuktian hukum yang transparan terhadap tudingan ijazah palsu Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah partainya terkait dengan polemik ijazah palsu Jokowi. AHY bilang tudingan itu sebagai fitnah besar. Hal ini disampaikan AHY di sela-sela kunjungan kerja Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat Minggu siang. Demokrat disebut-sebut di belakang ijazah palsu Jokowi. Apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut di belakang. Warna biru, saudara, jadi sorotan karena sebelumnya salah satu relawan pendukung Jokowi memberi pernyataan soal adanya tokoh politik di belakang kasus ijazah yang dekat dengan warna biru. Seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Yang juga menjadi sorotan, saudara, PDI Perjuangan masih menunggu salinan putusan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus Harun Masiku. PDIP tetap menyatakan Hasto tidak bersalah dalam kasus itu. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi mengatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan KPK dalam perkara Harun Masiku. Namun PDIP belum menentukan apakah akan melakukan banding atau tidak karena masih menunggu salinan vonis terlebih dahulu. Jadi nanti ke depannya langkah yang akan kita ambil, nanti kita akan sampaikan bahwa pertama Mas Hasto Kristianto tidak terbukti melakukan obstruction of justice. Kalau terkait suap ini menjadi perdebatan karena sudah ada putusan 18 dan 28 di tahun 2020. Bang ini melihat seperti apa? Terkait dengan upaya hukum apa ke depannya nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman. Tentunya ini kan kita sedang menunggu putusannya untuk kita terima ya secara utuh, baru kita akan pelajari dan kita akan tentukan langkah hukum kita ke depannya seperti apa. Sementara itu, saudara, KPK mempertimbangkan banding atas vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Putusan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat Jumat lalu dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kajian terhadap pertimbangan hukum majelis hakim akan menjadi dasar keputusan apakah banding akan diajukan atau tidak. Vonis terhadap Hasto Kristianto dinilai mengejutkan karena unsur perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku dinyatakan tidak terbukti. Meski dakwaan menyebut Hasto turut menghilangkan barang bukti termasuk merendam ponsel milik stafnya. Paling tidak dari bukti-bukti yang sudah diajukan oleh penuntut, menurut saya kami semua yakin bahwa itu secara langsung ada upaya untuk mencegah, merintangi dan menggagalkan. Gitu. Jadi kurang bukti apa sebenarnya? Gitu. Sebelumnya, saudara, Jumat lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pidana penjara 3 tahun 6 bulan dengan denda Rp250 juta dalam kasus suap perkara Harun Masiku.
Hasto dinyatakan terbukti terlibat memberi suap komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kader PDIP Harun Masiku. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan. Apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan. Kami akan kembali dengan informasi jelang 3 pekan. Polisi belum umumkan sebab kematian diplomat Kemlu di kamar indekos. Atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Hari Senin semua ahli akan dipanggil oleh penyelidik untuk didudukkan lagi pada penyelidik dengan seluruh ahli. Kemudian di situ nanti akan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum akan menyimpulkan faktanya apa sebenarnya yang terjadi dari seluruh alat bukti yang sudah didapatkan. Masih di Kompas Petang, Saudara, bersama saya Cynthia Rompas. Hampir 3 pekan kematian diplomat Kemlu masih menjadi misteri. Terbaru, beredar video amatir detik-detik penemuan diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas dengan wajah terlakban beredar. Video memperlihatkan saat penjaga menemukan jenazah Arya di dalam kamar indekosnya. Kok 8 sih? Hah? Foto Pak. Apa? Foto 8 mulutnya. Hah? Mulutnya kok 8 itu? Loh? Foto Pak. Saya nggak mau ini. Inilah situasi penjaga indekos masuk ke kamar Arya Daru. Sang penjaga kemudian membuka selimut dan menemukan jenazah Arya dengan kepala terbungkus lakban. Sang penjaga yang kaget kemudian meminta rekannya untuk mengambil foto. Loh? Foto Pak. Saya nggak mau ini. Kasus kematian Arya Daru Pangayunan masih diselimuti teka-teki. Setelah lebih dari 2 pekan berlalu, satu persatu fakta baru mulai bermunculan. Kami hadirkan sejumlah fakta yang sudah diungkap polisi ke publik. Yang pertama, Saudara, kasus ini pertama kali terungkap pada Selasa 8 Juli 2025. Pada pagi yang sepi, sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, penjaga indekos Arya Daru di daerah Menteng, Jakarta Pusat menemukan jasad diplomat Kemlu dalam kondisi wajah terlakban. Temuan ini setelah penjaga indekos membuka paksa pintu kamar diplomat Kemlu yang terkunci dari dalam. Lalu yang kedua, Saudara, pada Senin 7 Juli 2025 atau 1 hari sebelumnya sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah bukti pun mulai dikumpulkan dan ini terkuak kepada publik. Di antaranya CCTV Arya Daru beberapa jam sebelum ditemukan meninggal dunia. Yang pertama adalah CCTV yang merekam saat diplomat Arya Daru, diplomat muda ini baru pulang ke kamar indekosnya pada Senin malam 7 Juli 2025. Sekitar pukul 11 malam, tampak Arya Daru mengenakan kemeja hitam memasuki kamar. Tak berselang lama, CCTV juga merekam Arya Daru keluar kamar dengan membawa kantong plastik berwarna hitam yang diduga sampah.
Kemudian, fakta yang ketiga, tidak hanya 2 rekaman CCTV ini, saudara. Yang terbaru, polisi mengungkap CCTV yang merekam jauh sebelumnya ketika Arya tiba di indekosnya, yaitu pada pukul 9:43 malam. Arya Daru ternyata terekam CCTV berada di rooftop kantornya sendiri, yakni di Kementerian Luar Negeri. Tidak sebentar, Arya hanya seorang diri saat berada di rooftop hingga pukul 11 malam atau sekitar 1 jam 26 menit. Dan saudara, fakta terbaru, polisi menemukan tas ransel yang ditinggalkan diplomat Kemlu Arya Daru di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri. Polisi menyebut salah satu isi tas korban adalah rekam medis. Penyidik Polda Metro Jaya pun hari Senin besok rencananya akan mengumpulkan semua ahli untuk menyimpulkan apa penyebab kematian Arya Daru, diplomat muda Kemlu yang tewas terlakban. Bahwa penyelidik menemukan adanya rekam medis korban, ya, rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Ya. Saya tidak bisa menyampaikan apa isinya, tapi intinya ditemukan rekam medis milik korban, ya, di mana di situ ya, Pak? Berbunyi tentang rawat jalan dari penyakit yang dialami oleh korban. Hari Senin semua ahli akan dipanggil oleh penyelidik untuk didudukkan lagi pada penyelidik dengan seluruh ahli, kemudian di situ nanti akan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum akan menyimpulkan faktanya apa sebenarnya yang terjadi dari seluruh alat bukti yang sudah didapatkan. Udah. Sih? Hah? Apa? Foto dilakban mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakban itu? Loh? Foto Pak. Saya nggak mau ini. Hampir 3 pekan, saudara, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri masih menjadi misteri. Besok penyidik Polda Metro Jaya rencananya akan mengumpulkan semua ahli untuk menyimpulkan apa penyebab kematian Arya Daru, diplomat Kemlu yang tewas terlakban. Lalu bagaimana merangkai puzzle sebab dari kematian diplomat Kemlu ini, kita akan bahas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS Nasir Jamil. Selamat petang Pak Yusuf, Bang Nasir, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Selamat petang. Selamat petang, Cynthia. Pak Yusuf, dari informasi yang Anda peroleh, Kompolnas sendiri mendapatkan informasi terkini apa Pak Yusuf terkait kematian dari Arya Daru Pangayunan ini? Baik, terima kasih Cynthia. Update perkembangan penyelidikan yang itu sama-sama sudah kita lihat dan dengarkan juga update dari Humas sama bahwa hasil otopsi sudah ada, tinggal dilakukan sinkronisasi. Besok bahwa akan dilakukan permintaan ahli, bagaimana semua ahli memberikan fakta-fakta dan bagaimana menyimpulkannya. Nah, Kompolnas sendiri sangat berharap bahwa kita berharap dalam pekan ini, ya, apabila besok sudah bisa para ahli memberikan pendapatnya masing-masing sesuai dengan keahlian, apakah itu ahli hukum pidana, apakah itu ahli digital forensik, ahli kedokteran forensik, ahli APSIPOR, Asosiasi Psikologi Forensik, dan sebagainya. Ya, kita berharap, ya, namanya kita berharap karena ini sudah memasuki pekan akhir kedua, sudah mau 14 hari, ya. Kita berharap, ya, sejak peristiwa 8 Juli ditemukan ada almarhum di dalam kamar dalam kondisi meninggal, ya kita berharap Selasa kita bisa hadir dalam gelar perkara sehingga dirilis bagaimana hasil kesimpulan penyelidikannya. Itu Cynthia, kita harapannya seperti itu.
sebagai pengawas. Ya, Bang Nasir, lalu bagaimana Komisi 3 melihat sebagai penyelesaian dari kasus ini? Karena bisa dikatakan terbilang cukup lama. Ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli, sudah hampir memasuki pekan ketiga. Ya, pertama harus kita pahami bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Begitupun ini sebenarnya juga tantangan dan pembuktian bagi Polri presisi untuk menyibak tabir gelap ya kasus kematiannya. Sebab tentu saja sangat rapi sebenarnya pelaku itu karena terkunci dari dalam, kemudian dilakbat. Bahkan saya juga mendapatkan foto-foto terkait dengan kondisi korban ya, di mana seluruh jari tangannya itu berwarna biru, kemudian ada lebam di leher, ada lebam di pangkal tangan ya, yang itu menunjukkan bahwa memang spekulasi atau katakanlah isu-isu yang terkait dengan korban bahwa bunuh diri dan lain sebagainya itu menurut saya sangat tidak masuk akal. Nah, karena itu sekali lagi scientific crime investigation itu menjadi sangat penting dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkapkan misteri tadi itu. Jadi tidak ada cara begini Bang Nasir, artinya ini saya coba kembali merangkum pernyataan Anda. Artinya dari Anda sendiri menyatakan bahwa sangat tidak mungkin Arya Daru meninggal akibat bunuh diri berdasarkan bukti-bukti yang sempat Anda lihat. Artinya foto-foto yang sempat Anda lihat. Ya, foto-foto itu masih ada sama saya ya. Dan seperti saya katakan tadi, itu ada sejumlah kekerasan sepertinya, kekerasan fisik yang dialami oleh korban, ya. Dan itu menunjukkan bahwa tidak mungkin itu dilakukan sendiri dan tidak mungkin kemudian tidak ada orang yang melakukannya. Nah, karena itu sekali lagi pendekatan scientific crime investigation itu menjadi penting ya untuk membuktikan Polri presisi. Jadi ini sekaligus tantangan dan pembuktian ya, dan saya yakin bahwa kepolisian bisa mengungkapkan ini. Pak Yusuf gimana? Kompolnas menerima tidak bukti-bukti foto yang seperti diterima oleh Bang Nasir? Iya, apapun ketika belum bisa dirangkai untuk menjadi kesimpulan, peristiwa bahwa ini sekali lagi namanya penyelidikan itu adalah mengumpulkan informasi dan bukti awal untuk mengungkap ada atau tidak peristiwa tindak pidana, kan itu. Nah, itu tujuan penyelidikan. Nah, rentang waktu, peluang apakah ada peristiwa pidana, apabila ada, rentang waktunya itu sekitar pukul setelah istri tidak bisa menghubungi lagi almarhum, kira-kira pukul 21 tanggal 7 Juli, hari Senin. Nah, hingga pukul sekitar 21.30-an atau 20-an, itu sampai almarhum di kediaman itu terlihat CCTV. Dalam rentang waktu bisa saja apakah dia itu dilakukan tindak pidana yang itu kaitannya dengan racun atau apa, itu bisa saja. Oleh karenanya kami dari Kompolnas pada saat hari Selasa lalu mendatangi Polda Metro Jaya dan melihat TKP memang meminta pendalaman dengan cermat dan teliti rentang waktu itu. Tapi Kompolnas menerima juga ya foto-foto seperti yang Bang Nasir bilang? Sebagian ada, sebagian ya, sebagian. Apakah itu karena sebab kekerasan, tentu ahli kedokteran forensik yang bisa menjelaskan. Itu ciri-ciri memar, apakah itu kekerasan, apakah setiap memar itu kekerasan, itu kan yang tahu itu kedokteran forensik. Namun Kompolnas kan juga sempat melakukan beberapa hari lalu ke lokasi ya? Iya, hanya kan ada CCTV yang almarhum itu berada di rooftop Kementerian Luar Negeri. Nah, kita belum bisa menyimpulkan fakta apa yang berada di rooftop tersebut. Itu diduga dalam rentang waktu sudah tidak bisa dihubungin lagi dari istri kepada almarhum. Itu sudah dicek dan dilakukan analisis digital forensik terhadap CCTV yang ada di Kementerian Luar Negeri, sehingga itu bagian dari rangkaian peristiwa yang menjelaskan apa sebenarnya peristiwanya. Tentu apa yang disampaikan oleh Bang Nasir Jamil, kami sendiri belum bisa menyimpulkan. Karena nanti ketika nanti ada celah bahwa demikian peristiwanya, semua kesimpulan-kesimpulan yang lain itu bisa gugur.
Oke, Bang Nasir, kalau dari Komisi 3 sendiri melihat penanganan kasus ini sudah cukup tepat tidak sih? Membutuhkan waktu hampir 3 minggu dan besok baru kemungkinan akan diberitahukan kepada publik penyebab dari kematian Arya Daru. Ya, tentu saja sebagai anggota Komisi 3 kami melihat agak lambat ya kepolisian menindaklanjuti dan kemudian mencoba mencari tahu penyebab itu semua. Nah, karena itu dengan kecanggihan teknologi hari ini ya diharapkan sebenarnya sudah bisa cepat ya. Nah, karena itu dibutuhkan saya katakan tadi ya scientific crime investigation tadi itu seharusnya sudah dilakukan begitu. Ya kita menghormati ya kerja-kerja kepolisian terkait mengungkapkan kasus ini, tapi 3 minggu dalam pandangan kami itu terlalu lama sebenarnya. Ya karena apa? Karena tadi itu tempatnya juga tidak berpindah-pindah ya, tempatnya itu hanya beberapa tempat, katakanlah misalnya gedung Kementerian Luar Negeri, kemudian tempat dia bermalam atau tempat kosnya korban gitu, sehingga kemudian dalam pandangan kami dengan ya informasi yang didapat seharusnya sudah bisa lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang selama ini belum bisa terungkap dengan pasti gitu. Bang Nasir, kalau dari video yang baru saja beredar saat penjaga indekos menemukan jasad dari Arya Daru, bagaimana Anda membacanya, melihatnya? Apakah Anda juga membaca ada kejanggalan? Iya, kan bisa ditanya misalnya hal apa yang melatar belakang sehingga petugas itu bisa masuk ke tempatnya, ya kan? Apakah memang selama ini dia sudah tahu jam berapa korban itu keluar dan jam berapa korban itu masuk, ya kan? Kan itu perlu diketahui. Apakah ada aroma busuk atau aroma apa sehingga membuat dia tertarik untuk masuk ke dalam dan melihat langsung ke dalam, kan itu. Jadi sebenarnya petugas indekos ini juga salah satu kunci yang nggak bisa diabaikan. Ya. Jadi masuknya dia ke kamar itu juga kan ada latar belakang. Ya, ada latar belakang yang melatari dia sehingga kemudian dia kepingin masuk. Apakah memang dia sering masuk ke ruang kamar itu selama misalnya korban tidur atau korban di dalam dia masuk atau tidak pernah sama sekali. Jadi saya pikir ya petugas itu juga salah satu kunci ya dan itu harus didalami oleh kepolisian. Ya, bagaimana Kompolnas membacanya juga dari petugas ataupun penjaga indekos, Pak Yusuf? Ya, kita dalam pendalaman awal sepakat dengan itu, tapi tentu tidak bisa langsung ke fakta-fakta yang sepotong-sepotong seperti itu. Semua rangkaian fakta-fakta yang dikumpulkan itu, bagaimana komunikasi istri dengan korban, bagaimana komunikasi istri dengan penjaga kos. Nah, kemudian bagaimana penjaga kos itu kemudian mengambil satu tindakan, membuka pintu secara paksa dengan membuka jendela terlebih dahulu, kemudian membuka kunci slot yang itu harus dikunci dari dalam, dibuka juga dari dalam. Nah, tentu rangkaian fakta-fakta ini harus menjadi satu rangkaian untuk dianalisis. Apakah ada fakta yang disampaikan oleh Bang Nasir Jamur itu yang perlu terus digali dan didalami saksi pada penjaga kos itu bisa saja itu bagian yang saran kami. Pak Yusuf, tapi ada penjelasan nggak sih yang diterima dari Kompolnas kenapa pada malam harinya penjaga indekos tidak mengetuk pintu kamar dari Arya Daru, tapi baru di pagi harinya dibuka secara paksa? Itu bagian ngetuk pintu itu bagian dari fakta yang harus diungkap oleh penyelidik dan itu bagian dari hal-hal yang ada di CCTV atau tidak, itu bagian dari bagaimana analisis digital forensik atau ada fakta itu tidak. Itu hal-hal yang sudah kami tanyakan pada saat pendalaman ke Polda Metro Jaya. Kalau isi dari plastik hitam, kabarnya Kompolnas sudah mengetahui isinya apa? Betul. Apa itu Pak Yusuf? Ya, itu bagian dari hal yang harus disimpulkan di dalam penyelidikan. Kita tidak memberikan informasi sepotong, nanti bisa ditafsirkan tidak sesuai dengan fakta dan bisa disimpulkan tidak sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu, biar itu menjadi rangkaian penjelasan fakta-fakta penyidikan dengan kesimpulan apa akhirnya. Baik, terima kasih atas penjelasan dan juga perspektifnya Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Bang Nasir Jamil atas perspektifnya sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Cynthia, terima kasih Mas Yusuf. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya BPS melaporkan jumlah penduduk miskin Maret 2025 mencapai 23,85 juta. Turun 0,1% dibanding September lalu.
Ini menjadi tantangan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo di tengah melambatnya situasi ekonomi. Simak catatan Kompas TV usai jeda. Pelatih Timnas Harold Vandenberg bagikan suasana ruang ganti usai Timnas U23 menang laga melawan Thailand. Timnas siap rebut Piala AFF lawan Vietnam di laga final. Kompas Petang kembali. Saudara, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk miskin Maret 2025 mencapai 23,85 juta atau turun 0,1% dibanding September lalu. Ekonom menilai laju penurunan kemiskinan RI sejak era reformasi cenderung melambat. Menurunkan tingkat kemiskinan menjadi salah satu tujuan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo. Namun situasi ekonomi jadi tantangan. Dan inilah catatan Kompas TV, upaya memutus rantai kemiskinan di tengah kesulitan. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Penurunan angka kemiskinan di Indonesia pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto 20 Juli lalu di Solo, Jawa Tengah. Tak lama kemudian, Badan Pusat Statistik merilis kemiskinan dan pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 23,85 juta orang, atau setara dengan 8,47% dari total populasi. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024, atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1% poin. Pemerintah terus mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui program makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan hilirisasi. Nantinya diharapkan program pemerintah dapat terus mengikis bahkan memutus angka kemiskinan. Bahkan, targetnya di 2029 tak ada lagi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah di kuartal ini terjadi penurunan, ya, meskipun kami berkomitmen dalam 5 tahun masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini, kita ingin betul-betul menghilangkan, ya, sebisa mungkin sampai mencapai 0% atau tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan. Potensi-potensi lapangan pekerjaan hasil dari program makan bergizi itu sebisa mungkin difokuskan untuk kepada saudara-saudara kita yang hari ini pada posisi satu berada di bawah garis kemiskinan. Koperasi, program Koperasi Merah Putih. Di situ juga upaya pemerintah untuk mendorong terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan baru. Selius menilai kemiskinan dari era reformasi cenderung menurun, namun mengacu data terbaru BPS soal penurunan kemiskinan, kecepatan laju penurunan kemiskinan cenderung berkurang. Terlebih, keakuratan data BPS dengan kondisi nyata di lapangan diragukan lantaran berbeda dengan lembaga internasional. Jadi sejak tahun 98 pun kemiskinan menurun. Masalahnya, penurunan kemiskinan hari ini yang hanya 0,1% poin, itu menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk terus menurunkan kemiskinan itu semakin berkurang. Jadi banyak masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan, tapi dalam saat yang sama jumlah orang yang jatuh miskin kembali atau menjadi miskin baru itu juga sangat tinggi. Itu yang mengakibatkan penurunan bersih atau net
impactnya itu sangat kecil dan tidak mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dan saya melihat bahwa penduduk miskin yang aktual di lapangan itu sebenarnya jauh lebih banyak dari angka kemiskinan pemerintah hari ini. Data BPS juga menunjukkan indeks kemiskinan di perdesaan cenderung menurun, namun pada periode yang sama kemiskinan di perkotaan cenderung meningkat. Tim Liputan, Kompas TV. Sejak dilantik Oktober 2024, Presiden Prabowo terus menegaskan keinginannya memutus rantai kemiskinan nasional. Program berbiaya besar sudah pasti akan jadi beban fiskal di tengah tekanan ekonomi dan prediksi pertumbuhan ekonomi di bawah 5% di tahun 2025. Program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga sekolah rakyat, juga ada Koperasi Merah Putih silih berganti diluncurkan. Sementara angka pengangguran terbuka, PHK, dan kemiskinan masih terus jadi pembahasan sejumlah kalangan. Perbedaan metode penghitungan angka kemiskinan antara BPS dengan Bank Dunia salah satu yang mengemuka. Kekhawatiran dari berbagai kalangan atas kemunculan angka yang mengindikasikan situasi buruk perekonomian nasional harus disikapi dengan bijak. Kewajiban kepala negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjamin hak konstitusional warganya. Karena itu, lumrah jika seorang presiden ingin memutus rantai kemiskinan demi pemenuhan hak konstitusional warganya. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi masyarakat adalah problem sistemik. Solusi atas kompleksitas persoalan tersebut tidak cukup sebatas seruan atau teatrikal podium belaka. Perlu strategi dan tahapan eksekusi agar implementasinya nyata, dirasakan masyarakat dalam waktu cepat. Yang tak kalah penting adalah pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran agar tidak berujung korupsi, seperti yang kerap terjadi. Jaminan integritas aparat penegakan hukum harus dipastikan memadai. Penegakan hukum, tata kelola anggaran program pemerintah, dan solusi perbaikan ekonomi adalah bauran yang harus langsung dikendalikan Presiden sebagai kepala negara. Jika semuanya bisa terpenuhi dengan baik, maka aliran investasi, hilirisasi, hingga pembukaan lapangan pekerjaan akan terjadi. Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Sekali lagi diperlukan syarat pengelolaan yang unggul, transparan, dan diimbangi penegakan hukum. Bukan sekedar deretan program populis yang hanya berhenti pada decak kagum semata. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Kami masih akan kembali dengan informasi Ketum PSSI Erick Thohir apresiasi gol 2 penyerang timnas Jess Raven dan Hoki Caraka saat kontra Thailand di GBK. Warga kota Gaza, Palestina berharap mendapatkan makanan untuk keluarga mereka. Saudara, warga Palestina berbondong-bondong mengantre makanan di dapur amal di kota Gaza, Palestina, berharap mendapatkan makanan yang cukup untuk keluarga mereka. Putus asa akan mendapatkan makanan yang cukup untuk seluruh keluarga. Makanan menjadi hal mewah bagi warga Gaza, dampak penutupan jalur bantuan oleh Israel. Tak sedikit warga Gaza yang meninggal karena kelaparan sejak Ramadan lalu. Situasinya sangat buruk dan harga pangan melambung sangat tinggi dan sangat terbatas. Ribu warga Thailand dievakuasi dan ditampung di Universitas Surindra Rajabat di Surin, dampak bentrokan Thailand dan Kamboja. Informasinya sesaat lagi.
Lebih dari 40.000 orang mengungsi akibat meningkatnya bentrokan antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan. Sejumlah pengungsi masih menempati aula universitas. Pengungsi mengaku kekerasan sporadis antar kedua negara kali ini terasa lebih serius. Warga mengaku terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat situasi yang terjadi. Kekerasan antara Thailand dan Kamboja meningkat sejak Kamis lalu di dekat kuil Prasata Muentong yang disengketakan. Dan saudara, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.